Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Islam Madinah. Yang kali ini kami akan membawakan mengapa harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Nah, lalu juga akan dikupas tentang bagaimana manisnya iman dan pahitnya iman. Pemirsa, dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Nabi Muhammad SAW harus diutamakan dari yang lain, bahkan dari diri kita sendiri. Loh, kok enak ya Nabi? Nah, mengapa Nabi Muhammad SAW yang harus diutamakan? Nah, ini pertanyaannya. Kedua, dalam suatu hadis dikatakan bahwa 3 perkara untuk mendapatkan manisnya iman, salah satunya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Itu Nabi Muhammad SAW lebih dari mencintai yang lainnya. Kalau mencintai Allah lebih dari yang lainnya mungkin tidak banyak yang mempertanyakan, nggak masalah gitu. Tapi kalau mencintai Rasulnya lebih dari yang lainnya, seperti anak, istri, suami, keluarga, orang tua, bagaimana ini bisa difahami? Ya. Nah, bukankah orang tua yang mengasuh kita, bukankah suami yang menafkahi kita, tapi mengapa Rasulnya yang harus lebih cintai dari mereka? Menurut Allah, mengapa harus mengutamakan Rasul lebih dari manusia yang lain? Nabi SAW lebih mencemaskan nasib kita di akhirat nanti daripada diri kita sendiri. Kenapa? Buktinya apa? Seringkali kita biarkan diri kita melalaikan akhirat kita. Kita kadang membiarkan diri kita terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Nah, kita kadang mengetahui kalau kita salah, tapi tetap menzalimi diri kita sendiri. Karena itulah Nabi SAW harus dinomorsatukan. Sebab kalau tidak demikian nanti kita menomorsatukan diri kita. Misalnya ketika Nabi SAW menyuruh A, keinginan kita B. Maka kalau kita mengutamakan Nabi SAW, kita akan mengerjakan A meskipun kita ingin B. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Kedua, mengapa kita harus mencintai Nabi SAW lebih dari manusia yang lain? Adalah karena di akhirat kelak kita akan bersama dengan yang kita cintai. Dalam satu hadis Imam Bukhari nomor 13, Rasulullah SAW bersabda, "Maka demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya." Dalam hadis yang lain, seorang laki-laki dari penduduk kampung datang kepada Nabi SAW. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi?" Beliau menjawab, "Celakalah kamu, apa yang telah kamu persiapkan?" Laki-laki itu berkata, "Aku belum persiapkan bekal, kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya." Beliau bersabda, "Kalau begitu, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai." Kalau kita mencintai Nabi SAW, maka kita akan bersamanya di akhirat nanti. Ya, karena Nabi SAW pasti di surga, maka kita pun akan terbawa ke surga. Itu masalahnya. Kalau kita lebih mencintai yang lain, lebih mengutamakan yang lain, berarti kita akan bersama dengan yang lain. Tidak ada jaminan kalau yang lain akan masuk surga. Ini bahayanya. Apa sih realisasi atau wujud atau praktek dari mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain? Nah, kembali pada ayat 6 Al-Ahzab tadi, bahwa makna mencintai Nabi SAW adalah mengutamakan, menomorsatukan, mementingkan Nabi SAW dibanding yang lain termasuk diri kita. Itu semua bukan untuk Nabi, ya, tapi untuk keselamatan diri kita sendiri. Sebab kalau kita mengutamakan diri kita dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa terjerumus dalam jurang neraka akibat kita menuruti kehendak kita, nafsu kita. Kedua, tentang manisnya iman. Apakah itu? Bagaimana? Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Kedua, jika ia mencintai seorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan ketiga, dia benci kembali kepada kufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Untuk bisa memahami dengan baik hadis di atas ini, tadi itu, kita harus pahami dengan benar dulu maksud kalimat thayyibah yang tertera dalam surat Ibrahim 245. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu faruha fis sama'
tuti ukulaha kullahin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, kita lihat, kalau kita menanam pohon dari biji, kemudian biji itu tumbuh, makin besar, dan akhirnya berbuah. Buah itu enak dan manis. Bibit yang kita tanam itu sudah punya nama, misalnya bibit mangga, bibit jagung kah, kacang atau apa. Secara keseluruhan, pohon itu membentuk sistem. Katakanlah pohon mangga menghasilkan buah mangga. Jadi bibit pohon seperti mangga itulah iman. Pohon secara keseluruhan adalah takwa, wujud dari takwa. Iman yang menjadi takwa itulah yang menghasilkan buah, yakni ihsan yang berasa manis. Nah, takwa yang mencakup dimensi ihsan, yang berujung ihsan, membuahkan cinta Allah, Rasulnya, dan sesama manusia. Bencana sesama juga dasarnya karena Allah. Misalnya memberi sedekah kepada orang lain, memberi bantuan, bukan karena cinta birahi, bukan karena yang lain, bukan karena ada udang di balik batu, tapi karena atas dasar cinta kepada Allah, ikhlas untuk mewujudkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang demikian akan membenci kekufuran, karena kekufuran itu menjauhkan dia dari Allah. Takut Allah tidak mencintai lagi. Dalam An-Nisa 136, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Nah, ini yang dikhawatirkan orang yang seperti itu adalah takut jauh dari Allah. Dalam surat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah tersesat jauh. Yang kedua adalah kufur. Kekufuran itu akan menjauhkan kita dari Allah. Sedangkan ketakwaan sebaliknya akan membawa cinta dan mendekatkan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Balaman awfa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan begitu. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi kita akan merasakan manisnya iman apabila bibit iman itu sudah menjadi takwa, sudah sampai pada mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai sesama secara tulus. Jadi manisnya iman hanya bisa dicapai jika iman itu sudah berbuah ihsan. Orang yang sudah mencintai sesuatu akan takut kehilangan yang dicintainya. Itulah sebabnya orang yang sudah mencintai Allah akan makin takut kehilangan cinta Allah. Nah, sehingga dia takut akan kekufuran, seperti takutnya dia dilempar ke dalam neraka. Menyukai dan melakukan apa saja yang membuat Allah makin cinta, dan pasti membenci apa saja yang akan membuat Allah benci. Bagaimana sih orang yang merasakan manisnya iman? Orang yang merasakan manisnya iman akan merasa kalau beriman itu enak, nikmat. Sholat nikmat, baca Al-Quran nikmat, di masjid nikmat, sedekah nikmat, bantu orang lain nikmat, puasa nikmat, haji nikmat, kurban nikmat. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Hubiba ilayya minad dunya an-nisa at-thayyibu wa ju'ilati qurratu 'aini fi shalah." Dari hal duniawi yang kamu sukai, maksudnya Rasulullah itu, saya dibuat senang terhadap wanita dan wangian, dan yang menyejukkan hatiku adalah sholat. Jadi sholat, baca Quran itu adalah suatu kenikmatan bagi mereka itu. Tapi sebaliknya, apa sih pahitnya iman? Nah, ada gitu pahitnya iman. Bagi orang munafik, iman itu terasa pahit. Dalam An-Nisa 142, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Bila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia.
Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi sholatnya dia tuh sebenarnya siksaan, penderitaan karena kepaksa, ya, pura-pura. Kalau melakukannya hanya cari aman saja, ya, atau disebut riya, ingin dilihat orang. Dalam surat At-Taubah dijelaskan lagi, wama mana'ahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yatuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan rasa enggan terpaksa. Pemirsa, sebenarnya apa sih puncak takwa? Ya, yang tadi masalahnya adalah cinta Allah, ya. Ini kita dari Allah sekarang sedang mengembara dan harus kembali kepada Allah. Kita tidak akan bisa kembali kepada Allah kecuali dengan mencintai Allah, karena semua akan bersatu dengan yang dicintainya. Untuk mencintai Allah harus mencintai Rasulnya dan sama manusia. Itulah puncak takwa. Sebagaimana Allah jelaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan beroleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu infakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Inilah pemirsa, ya, puncak takwa, ya, untuk meraih cinta Allah adalah dengan cara kita melepas cinta kita kepada harta terutama, ya, karena memang hartalah yang paling banyak menggoda manusia. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Ketika kita mengingat orang yang kita cintai, belum tentu dia ingat kepada kita. Ketika kita mencintai orang, belum tentu orang yang mencintai kita. Tapi kalau kita ingat Allah, kita mencintai Allah, pasti Allah ingat kita, pasti Allah mencintai kita. Cinta Allah dan Rasulnya akan abadi, akan dijumpai juga di akhirat nanti. Ini akan yang penting, akan buat kita bersatu bersama Allah dan Rasulnya. Cinta kepada dan dari yang lain itu tidak abadi, akan sirna, hanya sebatas usia. Namun pemirsa, cinta kita kepada Allah itu pasti akan menghadapi ujian, pasti akan diuji dengan berbagai cara untuk membuktikan sedalam apa cinta kita itu, sejauh apa, setinggi apa. Kita harus selalu waspada akan adanya ujian itu. Jangan sampai lengah yang menyebabkan kita gagal menghadapi ujian itu. Buktikan bahwa kita akan tetap bersama Allah, ingin tetap dekat dengan Allah, ingin selalu mengutamakan cinta Allah. Allah lah segalanya. Sebagai penutup, semoga kita diberi kekuatan untuk tetap mencintai Allah, ya, untuk tetap bersama Allah. Wallahu alam, hanya Allah yang paling mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol pada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe bagi yang belum, ya, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Sekali lagi, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.